Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah ditampilkan di awal, kami akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Kelompok 10 terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Feby Sugianto Suwiryo, yang kedua, Nabila Dwiningsih, yang ketiga, Sinta Dewi Rahmawati, dan yang keempat ada Ika Desti Yuliana. Sebagai pembuka materi dari presentasi ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal pengertian dari validitas itu sendiri. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Menurut Azwar, tahun 1987, halaman 173, validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukur. Dalam melakukan pengujian validitas, peneliti dapat menggunakan beberapa software atau perangkat lunak seperti Microsoft Excel maupun SPSS atau perangkat-perangkat lunak lainnya yang mendukung untuk melakukan uji validitas. Adapun untuk melakukan uji validitas secara manual atau menggunakan rumus, di sini telah tertera rumus uji validitas menggunakan korelasi Bivariate-Pearson atau product moment. Dapat dilihat dalam slide dengan keterangan sebagai berikut. R kecil I kali X adalah koefisien korelasi item total atau Bivariate-Pearson. Yang selanjutnya I kecil menunjukkan skor item. Lalu ada R kecil menunjukkan skor total, dan yang terakhir ada N menunjukkan banyaknya subjek yang mengikuti tes. Yang kedua, ada rumus pengujian validitas menggunakan corrected item atau total correlation dengan keterangan sebagai berikut. I kecil menunjukkan skor item. X dikurangi I kecil menunjukkan skor total item dikurangi skor item. Dan N seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan banyaknya subjek yang mengikuti tes. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Desti Yuliana. Baik, terima kasih kepada Mas Feby yang telah menjelaskan mengenai dari pengertian validitas dan rumus yang digunakan dalam uji validitas. Selanjutnya, saya Ika Desti Yuliana, NPM 054, akan menjelaskan mengenai jenis-jenis uji validitas. Nah, di dalam uji validitas itu terdapat dua jenis validitas, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Di dalam validitas eksternal terdapat tiga jenis validitas yang termasuk dalam validitas eksternal. Yang pertama yaitu validitas prediktif, yang kedua validitas konkuren atau sejajar, yang ketiga validitas sejenis, dan selanjutnya mengenai validitas internal. Yang termasuk dalam validitas internal itu ada dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Yaitu mengenai pengertian dari validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini dikenal dengan nama validitas empiris, yang merupakan validitas yang berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar instrumen, yaitu biasanya berupa pengalaman. Nah, di dalam validitas eksternal ini juga mengacukan kepada seberapa besar atau seberapa baiknya suatu hasil studi yang diharapkan atau yang diinginkan oleh peneliti itu dapat diterapkan dan atau digunakan kepada pengaturan lainnya. Dengan kata lain, jenis validitas ini mengacu pada seberapa umumnya temuan tersebut dapat digeneralisasikan. Validitas eksternal
ialah jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Seperti contohnya, ketika akan mengukur kualitas penduduk dapat dikorelasikan antara angka harapan hidup dengan angka kematian bayi. Apabila kedua tersebut dikorelasikan secara signifikan, maka kedua jenis pengukuran itu telah memiliki validitas eksternal. Terdapat 3 jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas prediktif, yang dimana adanya kesesuaian antara ramalan dengan perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata atau perilaku yang sesungguhnya. Nah, di dalam validitas prediktif ini, alat pengukur yang dibuat oleh peneliti seringkali dimaksudkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu validitas konkren, yaitu suatu instrumen dapat dikatakan pada validitas konkren biasanya hasil sesuai dengan kriteria yang sudah ada, yang mana mempunyai kesejajaran dengan kriteria yang sudah ada. Nah, kriteria yang sudah ada tersebut dapat berupa instrumen lain yang mengukur hal yang sama dan yang sudah diakui validitasnya. Untuk yang validitas yang ketiga yaitu validitas jenis, yang dimana validitas yang digunakan ketika kriteria standarnya dari instrumen tersebut itu sejajar. Slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari validitas internal. Nah, validitas internal ini berkaitan dengan kriteria yang berasal dari dalam suatu instrumen penelitian, seperti tampilan instrumen, isi, dan juga kemampuan instrumen dalam mengukur. Nah, validitas internal ini juga disebut sebagai validitas rasional, yang berarti validitas untuk sebuah instrumen penelitian menunjukkan pada kondisi yang memenuhi syarat valid berdasarkan pada hasil penalaran atau rasionalitas. Dan ketika instrumen internal ini dikatakan mempunyai validitas internal, itu jika instrumen tersebut kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur. Di dalam validitas internal itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti ciri khas subjek, lokasi, instrumentasi, pengujian, sejarah, kemantangan, dan sikap subjektif. Nah, di dalam validitas internal itu dibagi menjadi dua validitas, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Nah, di dalam validitas isi ini harus dimiliki oleh instrumen yang mengukur hasil dari hal yang berbentuk tes. Nah, sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi bila bisa mengukur kompetensi yang dikembangkan berserta dengan indikator yang sesuai dengan materi pelajarannya. Di sini untuk menguji suatu validitasnya dapat dilakukan dengan cara perbandingan antara instrumen penelitian yang dibuat dengan materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Dan yang selanjutnya yaitu validitas konstruk yang akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Ningsih, NPM 006. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ika. Selanjutnya pada pengertian validitas konstruk. Menurut Widoyoko tahun 2009 halaman 131, sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran atau mengukur sesuatu sesuai dengan definisi yang digunakan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ari Kunto tahun 2006 halaman 65, validitas konstruk menunjuk kondisi instrumen yang disusun berdasarkan konstruk aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Butir-butir soal tersebut dapat mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus atau TIK. Jadi, uji validitas konstruk adalah uji validitas yang tujuannya untuk menguji suatu instrumen sehingga dapat dikatakan valid menurut konstruksinya.
Konstruksi di sini artinya kaidah-kaidah penulisan instrumen yang benar sehingga instrumen tidak ambigu atau multitafsir ketika diberikan kepada responden. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel konsep, baik yang sifatnya performansi tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, gaya kepemimpinan, motivasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya performansi maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, intelijensi atau kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Untuk menentukan validitas konstruk, suatu instrumen harus dilakukan proses penelaahan teoritis dari suatu konsep variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi dan indikator, sampai kepada penjabaran dan penulisan butir-butir item instrumen. Perumusan konstruk harus dilakukan berdasarkan sintetis dari teori-teori mengenai konsep variabel yang hendak diukur melalui proses analisis dan komparasi yang logik dan cermat. Selanjutnya, pengertian reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Reliabilitas merupakan keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Menurut Sujana, tahun 2005, halaman 16, reliabilitas adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Selanjutnya, koefisien reliabilitas mengindikasikan adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu yang merefleksikan adanya proses reproduksi skor. Skor disebut stabil bila skor yang didapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama. Makna lain reliabilitas dalam terminologi stabilitas adalah subjek yang dikenai pengukuran akan menempati ranking yang relatif sama pada testing yang terpisah dengan alat tes yang ekuivalen. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Dan yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Selanjutnya adalah rumus reliabilitas. Rumus reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Kornbach, di mana rumusnya adalah reliabilitas instrumen sama dengan banyak butir pertanyaan atau K per K dikurangin 1 dikali T dikurangi jumlah varian butir per varian total. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Ramawati, NPM 171332049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nabila, yaitu jenis-jenis uji reliabilitas. Berdasarkan cara pengujian instrumen, maka reliabilitas itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Yang pertama, reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Reliabilitas eksternal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, metode bentuk paralel. Metode ini dilakukan dengan cara menyusun dua instrumen yang hampir sama atau equivalent
selanjutnya diuji cobakan pada sekelompok responden yang sama. Kemudian dari hasil uji coba tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi product moment. Yang kedua, metode tes berulang. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembuatan soal 2 kali. Pada metode ini, peneliti hanya menyiapkan satu perangkat instrumen yang selanjutnya diteskan dan dicatat. Kemudian di waktu yang berbeda perangkat tersebut diteskan kembali terhadap semua responden yang sama dan hasilnya dicatat. Lalu kedua hasil tersebut kemudian diuji menggunakan korelasi yang sama dengan metode paralel. 2. Reliabilitas internal. Reliabilitas ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data. Berdasarkan pada sistem pemberian skor atau scoring system, instrumen ada 2 metode analisis internal, yaitu instrumen skor diskrit dan instrumen skor non-diskrit. Yang pertama, instrumen skor diskrit merupakan instrumen yang skor jawaban atau respondennya hanya 2, 1 dan 0, dengan kata lain benar dan salah. Yang kedua, instrumen skor non-diskrit merupakan instrumen pengukuran yang dalam sistem scoringnya bukan 1-0 lagi tetapi bersifat gradual, yaitu ada penjelasan skor mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Hal ini umumnya terdapat pada tes bentuk uraian dan pilihan ganda dan instrumen non-tes, bentuk angket dengan skala Likert dan skala Lajuan atau rating scale. Yang selanjutnya, perbedaan validitas dan reliabilitas. Perbedaan yang pertama, validitas itu digunakan untuk menguji ketepatan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data. Sedangkan reliabilitas itu digunakan untuk menilai tingkat konsistensi dari instrumen penelitian. Lalu perbedaan yang kedua, validitas berfungsi untuk digunakan sebagai pengembangan dan evaluasi suatu tes. Sedangkan reliabilitas itu berfungsi sebagai indikator untuk mempercayai nilai dari suatu tes.